Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dedin Hidayat. Pada video bagian kedua ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam menghadapi ujian sekolah ataupun dalam menghadapi asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD pada mata pelajaran matematika. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas untuk soal nomor 1 dan juga nomor 2, kita akan melanjutkan pembahasan ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini adalah soal tentang skala, di mana kita ingat terlebih dahulu bahwa skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta, saya singkat JP, dibagi dengan jarak sebenarnya, saya singkat dengan JS. Kemudian diketahui bahwa jarak sebenarnya dari kota Jogja ke Wates itu 24 kilo. Kemudian Wates ke Bantul itu adalah 30 kilo. Dan Sleman ke Wonosari itu 52 km. Kemudian kita disuruh menentukan pernyataan yang benar. Di sini ada 4 buah pernyataan. Jadi pernyataan yang pertama dulu bahwa skala peta tersebut itu adalah 1:600.000. Jadi kita akan buktikan pernyataan tersebut itu apakah benar ataukah salah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita lihat yang diketahui jarak pada peta itu adalah Wates dan juga Bantul. Sedangkan jarak sebenarnya Wates dan Bantul dia juga diketahui. Artinya kita bisa menentukan skalanya. Jadi skala itu sama dengan jarak pada peta antara Wates dan Bantul, saya singkat WB, kemudian dibagi dengan jarak sebenarnya antara Wates dan juga Bantul. Nah, sekarang perhatikan, untuk Wates sama Bantul, jarak pada peta itu adalah 5 cm. Berarti di sini 5 cm. Kemudian untuk jarak sebenarnya itu adalah 30 km. Artinya bahwa satuannya itu harus kita samakan dulu. Maka yang 30 km kita rubah terlebih dahulu dia menjadi cm. Artinya kilometer ke cm dia turun 5. Kita tambahkan 0,5. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tadinya ada 0,6 di sini. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan nih. 5 jika kita bagi dengan 5 itu 1. Kemudian 30 jika kita bagi dengan 5 dia menjadi 6. Maka kita peroleh skalanya itu adalah 1:600.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang I1 dia adalah benar. Kemudian yang kedua, jarak sebenarnya kota Bantul ke Wonosari itu adalah 15 km. Jadi kita buat terlebih dahulu yang kedua, di mana skala itu dia sama dengan jarak pada peta, yaitu Bantul Wonosari, dibagi dengan jarak sebenarnya dari Bantul ke Wonosari juga. Nah, sekarang skalanya kan sudah diketahui nih, 1:600.000. Jadi kita tuliskan 1:600.000. Kemudian jarak pada peta Bantul ke Wonosari itu adalah 7 cm. Maka di sini 7 cm. Kemudian kita akan menentukan jarak sebenarnya. Jadi kita misalkan dengan X aja. Maka kita kalikan silang. Maka 1 kali X itu X. Kemudian 7 kali 600.000 itu adalah 4.200.000. Dimana satuannya ini adalah cm. Kemudian kita ubah dia menjadi kilometer. Artinya dia menjadi 42 kilometer. Sedangkan di sini 15 km. Artinya pernyataan yang kedua dia salah. Kemudian kita akan menentukan juga nilai kebenaran dari pernyataan ketiga. Di sini Wates ke Jogja. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu pernyataan yang ketiga di sebelah sini. Jadi
skala itu dia sama dengan jarak pada peta antara Wates dengan Yogyakarta dibagi dengan jarak sebenarnya dari Wates ke Yogyakarta, di mana skalanya itu adalah 1/600.000. Kemudian jarak pada peta dari Wates ke Jogja itu yang akan kita tentukan. Jadi kita misalkan dia dengan Y. Kemudian dibagi jarak sebenarnya Wates ke Yogyakarta itu adalah 24 km. Jadi langsung aja kita rubah dia menjadi cm. Artinya dia menjadi 2.400.000 cm. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Ini nolnya 5 kita coret. Ini juga nolnya 5 kita coret. Kemudian kita kalikan silang. Sehingga 6Y itu sama dengan 24 kali 1, yaitu 24. Sehingga Y-nya itu sama dengan 24 dibagi dengan 6, yaitu dia sama dengan 4. Artinya pernyataan yang ketiga dia benar. Jadi pernyataan berikut yang benar itu adalah pernyataan nomor 1 dan juga nomor 3. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 di sini, sebuah gedung direncanakan pembangunannya itu selesai dalam waktu 60 hari dengan dikerjakan oleh 12 pekerja. Kemudian, setelah dikerjakan selama 12 hari, pemborong tersebut menambah 6 pekerja. Kemudian, jika kemampuan orang dalam bekerjanya itu dianggap sama, pekerjaan tersebut selesai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan selama. Kayak berarti di sini ada hari dan juga ada pekerja. Jadi untuk soal-soal perbandingan kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu hari dan juga pekerjanya. Jadi kita tuliskan pekerja. Nah, setelah itu di sini ada keterangan bahwa dalam waktu 60 hari, di sini 60 hari, dia dikerjakan oleh 12 pekerja. Kemudian setelah itu diketahui setelah dikerjakan 12 hari, artinya 60 dikurangi dengan 12, dia adalah 48. Ini masih oleh 12 pekerja. Pemborong tersebut menambah 6 pekerja. Jadi yang tadinya 12, berikutnya di sini 12 ditambah dengan 6, yaitu dia sama dengan 18. Kemudian yang ditanyakan, lebih cepat berapa hari? Berarti di sini misalkan yang akan kita cari itu adalah X-nya itu berapa. Nah, sekarang perhatikan bahwa jika kita lihat untuk pekerjanya dia kan bertambah. Karena tadinya 12 dia menjadi 18. Kemudian untuk harinya kira-kira berkurang atau bertambah. Jika pekerjaan makin bertambah, otomatis harinya itu dia semakin berkurang atau dia itu semakin cepat. Maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, jika perbandingan berbalik nilai, maka penyelesaiannya yaitu tinggal salah satu kita balik. Jadi X per 48 itu sama dengan 12 per 18. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6, maka ini menjadi 2, dan ini menjadi 3. Kemudian tinggal kita kalikan silang. Berarti 3 kali X itu sama dengan 48 dikalikan dengan 2. Sehingga X-nya itu sama dengan 48 kali 2, kemudian dibagi dengan 3. Nah, kita sederhanakan juga 48 dibagi 3, yaitu dia sama dengan 16. Sehingga 16 kali 2, yaitu 32. Artinya X-nya itu adalah 32. Maka yang seharusnya itu pekerjaan itu diselesaikan dalam 48 hari, ternyata dia bisa selesai itu selama 32 hari. Artinya dia lebih cepat berapa hari? Yaitu tinggal kita kurangi aja. 48 kita kurangi dengan 32, yaitu dia sama dengan 16. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Untuk soal nomor 5, ini soal tentang eksponensial. Jadi, adik-adik, jangan dikalikan terlebih dahulu. Tapi caranya yaitu kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 sama 8-nya ini kita rubah dia menjadi 2 pangkat berapa. Nah, sekarang 4 terlebih dahulu. 4 itu bisa kita rubah dia menjadi 2 pangkat 2. Kemudian ini dipangkatkan dengan min 3. Kemudian ini dikali 2 pangkat 8. Kemudian dibagi dengan, sekarang 8 itu bisa dirubah menjadi berapa? Dia bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 3 artinya apa? Artinya pangkatnya itu dikalikan. Jadi 2 kali min 3 yaitu 2 pangkat min 6. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 8. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3. Kemudian ingat juga sifat di eksponensial, kalau pangkatnya dikali artinya apa? Maaf. Kalau dikalikan artinya apa? Artinya bahwa pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti 2 pangkat min 6, kemudian tambah 8. Karena dia dibagi 2 pangkat 3, artinya dia dikurangi dengan 3. Sehingga kita peroleh dia sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 1 itu dia artinya sama juga dengan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2, maka 1 per 2. Jawabannya itu adalah yang B. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai ujian sekolah ataupun persiapan dalam menghadapi ujian sekolah ataupun ASPD. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan pada soal-soal berikutnya di video selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun masukan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.